Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rahmadani dengan NIM 211030417. Kelas C, Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Angkatan 2021. Oke, baik, langsung saja. Kenakalan remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Umumnya, masa ini disebut masa pencarian jati diri. Pada masa ini, remaja seringkali melakukan kenakalan remaja. Salah satunya adalah keluar rumah di malam hari. Akibat yang menimbulkan dapat merugikan remaja tersebut, keluarga, serta lingkungan sekitar. Peranan keluarga sangat penting dalam pengendalian tindakan remaja. Kenakalan remaja ialah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang remaja baik secara sendirian maupun secara kelompok yang sifatnya melanggar ketentuan-ketentuan hukum, moral, dan sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat. Intinya, kenakalan remaja yaitu suatu perilaku menyimpang dari atau melanggar hukum dan perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh orang muda yang biasanya di bawah umur 16-18 tahun. Latar belakang permasalahan kenakalan remaja. Yang pertama, tumbuh kembang remaja pada zaman sekarang sudah tidak bisa lagi dibanggakan. Perilaku kenakalan remaja saat ini sulit diatasi. Baru-baru ini sering kita dengar berita di televisi maupun radio yang disebabkan oleh kenakalan remaja, diantaranya tawuran, pemerkosaan yang dilakukan oleh pelajar SMA, pemakaian narkoba, dan lain-lain. Kedua, kehidupan remaja pada masa kini mulai memperhatikan remaja yang seharusnya menjadi kader-kader penerus bangsa, kini tidak bisa lagi menjadi jaminan untuk kemajuan bangsa dan negara. Bahkan, perilaku mereka cenderung merosot. Oleh karena itu, kami sebagai remaja yang berpendidikan sadar bahwa kenakalan remaja harus dihilangkan. Kami mengangkat permasalahan ini sebagai bahan karya tulis. Adapun jenis-jenis kenakalan remaja yaitu: yang pertama, kenakalan remaja di sekolah. 1. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan, meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran. 3. Membawa senjata tajam ketika sekolah. Yang kedua, kenakalan remaja di luar sekolah masyarakat. Contohnya, ikut balapan tiar antar geng, ikut tawuran antar geng, minum minuman keras, mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti narkoba. Kenakalan remaja di lingkungan keluarga, contohnya tidak mendengarkan nasihat orang tua, tidak menaati perintah orang tua, melanggar norma yang telah disepakati bersama keluarga. Bentuk kenakalan remaja. Yang pertama, penyalahgunaan narkotika. Fungsi utama narkotika dalam segi medis adalah sebagai analgetik untuk mengurangi rasa sakit dan penenang yang hanya digunakan di rumah sakit untuk orang-orang yang menderita sakit berat, misalkan kanker, dengan rekomendasi dokter, atau diberikan kepada orang-orang yang akan menjalani operasi. Di samping itu, narkotika juga menimbulkan efek halusinasi atau khayalan, impian yang indah atau rasa nyaman. Dengan timbul efek halusinasi inilah yang menyebabkan sekelompok masyarakat, terutama kalangan remaja, ingin menggunakan narkotika meskipun tidak sedang menderita sakit. Hal itulah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Bahaya penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan peraturan ialah adanya adiksi atau ketergantungan. Adiksi adalah keracunan obat yang bersifat kronik atau periodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya
dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya sendiri dan masyarakat. Beberapa jenis tanaman obat, bahan narkotika, dan obat bius antara lain candu atau opium, morfin, alkohol, kokain, ganja atau marijuana, kafein, dan tembakau jika disalahgunakan akan menimbulkan adiksi. Yang kedua, perilaku seksual sebelum menikah. Perilaku seksual di luar nikah terjadi di kalangan remaja sebagai akibat masuknya kebudayaan barat-barat. Perilaku seksual di luar nikah sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai sosial pada masyarakat Indonesia. Hubungan seksual di luar nikah menurut agama adalah dosa besar. Yang ketiga, perkelahian pelajar. Perkelahian antar pelajar dapat merusak dan memperlemah persatuan dan kesatuan para pelajar dan merusak nilai-nilai sosial. Peranan organisasi pelajar seperti OSIS, PMR, dan Pramuka sangat penting dalam pembentukan sikap dan tingkah laku para pelajar. Organisasi pelajar dapat mengemukakan kreativitas dan efektivitas kaum pelajar. Apabila terjadi masalah, pelajar terlatih untuk menyelesaikan dengan musyawarah atau jalur hukum, bukan menggunakan kekuatan fisik. Yang keempat, kebut-kebutan, yaitu mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang melampaui kecepatan maksimum yang ditetapkan, sehingga dapat mengganggu bahkan membahayakan pemakai jalan yang lain juga pengendara itu sendiri. Yang kelima, peredaran pornografi di kalangan pelajar, baik dalam bentuk gambar-gambar, cabul atau tidak senonoh, majalah dan cerita porno yang dapat merusak moral anak, sampai pendaraan obat-obat perangsang nafsu seksual, kontrasepsi, penyalahgunaan barang-barang elektronik, misalnya internet dan handphone, dan sebagainya. Ya, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.